Oke, selamat siang warga Pemalang. Hari ini saya ada di Desa Gongseng, Kecamatan Dongkal, tepatnya di sekitar Gunung Gajah. Teman-teman lihat tuh belakang saya udah bukit Gunung Gajah. Saya sedang ada di ini situs Watu Gentong. Situs Watu Gentong itu, jadi kemarin saya dapat informasi dari orang arkeolog bilang di Desa Gongseng itu ada sekitar 4 peninggalan zaman batu atau zaman megalitikum. Salah satunya adalah situs Watu Gentong, kemudian Watu Masjid. Watu Masjid itu di belakang sini ada Watu Dipan sama Watu Mas. Batu kursi juga. Tapi nanti kita explore yang dua ini karena posisinya berdekatan. Jadi saya lagi sama Pak Taryono. Pak Taryono ini warga Gongseng. Nanti saya mau nanya terkait ini. Mas, Watu Gentong ini dibuat apa nih biasanya Mas ini sehari-harinya ini? Ya, ini menurut kepercayaan warga Desa Gongseng khususnya dan para tamu bahwa Watu Gentong ini suatu peninggalan ya belum bisa diceritakan secara detail, tapi banyak orang yang datang ke sini ini mempercayai itu mempunyai macam-macam manfaat lah. Salah satunya itu bisa ada yang minta jodoh ini Mas ya. Ada yang minta jodoh, walaupun itu semua karena Allah, tapi bisa perantara sini juga. Tapi ini yang kita gali di sini adalah bagaimana bisa melestarikan daripada peninggalan-peninggalan Kebudayaan lama ya yang perlu kita perkenalkan ke generasi muda, bahwa kita harus salah satunya memelihara cagar budaya ya, yang mana sebagai identitas suatu wilayah Mas. Jadi memang kalau kita baca pelajaran dulu itu memang batu-batu kayak gini atau situs-situs peninggalan zaman batu ini memang salah satunya untuk pemujaan atau penghargaan terhadap roh nenek moyang. Jadi cuma memang belum banyak digali ya. Kalau di Pemalang memang sebenarnya banyak, kayak di Watu Kumpul ada Dundagan, di Kendung, terus informasinya di Kecepit ada Pak ya. Cuma memang keterbatasan literatur atau mungkin butuh banyak penelitian. Tapi ini bagusnya di Gunung Gajah kan teman-teman bisa wisata tuh, sana ada wisata, lihat monyet juga ada Mas ya, monyet. Terus di sini ada ini, jadi kalau teman-teman tahu itu batu itu di dalamnya ada lubangnya, ada airnya. Konon katanya kalau itu ada cangkirnya juga, jadi kalau mau ambil air ada di dalamnya. Jadi kalau dilihat ininya sih kayaknya ada sejadah itu, ada kayak buat semedi atau apa Mas ya. Ini sebenarnya kan salah satu tempat ya, tirakat tempat itu bisa juga buat beribadah. Beribadah ini hanya sebagai sarana aja ya, sarana aja ini untuk beribadah, untuk berdoa. Karena berdoa itu kan Allah menyediakan tempat berbagai macam tempat, tidak hanya di masjid tapi di tempat-tempat tertentu pun bisa untuk lebih kita bisa khusyuk gitulah. Salah satunya di Gunung Gajah ini banyak, mungkin bukan hanya dari dalam desa sendiri tetapi dari luar desa pun banyak yang kesini hanya untuk ya itu berdoa atau lebih mendekatkan diri kepada Allah. Memang kalau kita lihat zaman dulu kan memang katanya kalau pengen nyari ilmu aja harus ke gunung Pak ya, ke hutan atau berguru kan biasanya cari tempat yang sepi untuk ibadah, untuk meditasi biasanya. Jadi intinya tidak dimaknai di luar itu Pak ya, tapi ini hanya buat melestarikan kebudayaan karena budaya Jawa itu kan kental ya. Jadi tapi yang jelas kalau teman-teman kesini ini bagus untuk kalau pengen jadi arkeolog ya, ilmuwan tentang zaman batu atau zaman prasejarah ya bisa kesini. Belum banyak digali, siapa tahu banyak tempat lain yang belum ditemukan, atau katanya di atas juga ada Mas yang lagi pengen digali ya. Ada. Ya. Katanya ada di sana ada petilasan atau ada makam. Berarti kan zaman mungkin penyebar agama Islam atau kan sebelum itu udah ada di sini. Salah satunya yang misteri belum diungkapkan tentang sejarah bagaimana Gunung Gajah itu
Satu, karena untuk dari jenis batunya, dari jenis apa, dari fosil segala macam itu kan sebenarnya nanti ada korelasinya ke Sumedo. Oh, yang Sumedo itu ya? Ya, Sumedo itu kalau yang lagi dibangun museum itu Mas? Udah ya. dibangun museum itu sebagian kemarin fosil-fosilnya itu emang kan ditemukan di Sumedo, tapi dari sang penemu sendiri itu mengatakan bahwa ada juga kan nanti korelasinya ke Gunung Gajah. Karena dari jenis batu, dari jenis ininya emang sama. Nah, kemarin dari arkeolog ITB juga pernah meneliti ke sini tentang keadaan batu, keadaan nanti sosial budaya di wilayah sini, atau kok nanti berkaitan dengan fosil itu informasinya kan tertua, Mas. Iya. Katanya lebih tua dari Sangiran yang di. Lebih tua dari Sangiran. Makanya apa? Dari khususnya dari WHO itu kan berani menggelontorkan dana ke Sumedo begitu besar. Alasannya itu tadi hasil penemuan itu ternyata lebih tua. Iya. Ya memang saya pernah baca koran itu katanya fosil-fosil yang ditemukan di kawasan ini Gunung Gajah Sumedo itu usianya lebih tua daripada Pithecanthropus erectus yang di Sangiran yang dekat Solo itu ya. Iya. Yang mana Sragen Solo sana ya. Iya, Sangiran yang terkenal itu di Museum Sangiran itu aja kemarin emang berapa kali ke Sumedo, dia intinya mengatakan bahwa ini lebih tua. Bahkan statement ini belum ini dari Cina pun katanya paling tertua, katanya lebih tua dari sini, tapi ini belum valid. Ya, intinya belum valid. Ini baru informasi, tapi kalau nanti sampai benar-benar ini menjadi hal kebenaran, ini suatu hal menurut saya tonggak sejarah juga di dalam bidang buat wisata sama pendidikannya. Jadi bisa kelasnya kelas internasional. Ya, kelasnya internasional. Jadi tinggal nanti pemerintah bangun jalannya biar lebih bagus saja. Ya. Jadi kalau teman-teman kesini pun harus lewat Pemalang. Jadi walaupun Gongseng itu kecamatan Ranu Dongkal, tapi kalau kesini aksesnya lebih enak lewat Pemalang. Karena kalau lewat Ranu Dongkal, lewat hutan-hutan sama jalannya katanya rusak. Saya juga belum pernah. Jadi itu aja buat informasi buat teman-teman. Ini besok tuh kayak jadi wisata bagus. Kalau informasinya benar bahwa situs sini itu lebih tua umurnya daripada di Sangiran sana, penemuan manusia purba yang pertama, nanti bisa jadi wisata yang bagus, wisata edukasi. Kelasnya tidak hanya kelas nasional, nanti kelasnya internasional. Tapi yang jelas kalau di Sumedo kan sudah ada museumnya. Itu udah ada museumnya. Tinggal diisi aja kayaknya ya barang-barangnya. Tinggal memindahkan barang-barangnya aja, karena saya sendiri kan sudah menyaksikan bagaimana belalai gajah itu panjangnya kurang lebih 7-9 meter, belalainya aja itu yang ditemukan di sana. Iya, ininya fosilnya itu saya sendiri udah ngangkat. Jadi itu bukan ini, apalagi kalau yang tahu tentang itu bisa ke sana, itu emang benar ininya. Itu Gunung Gajah itu memang sejarahnya dari dulu namanya Gunung Gajah, Mas? Ya, dari dulu Gunung Gajah. Zaman Belanda. Pokoknya dari nenek moyang saya itu ya sebutannya itu Gunung Gajah, dengan alasan bahwa kalau dilihat dari segi dari wilayah utara itu kan mirip gajah duduk. Gajah lagi duduk menghadapnya ke barat itu kalau dari sisi utara itu. Nah, ini ternyata buat ini juga menjadi catatan bahwa ternyata Gunung Gajah itu menjadi ikon Pemalang, Mas. Iya. Tanpa kita sadari bahwa Gunung Gajah itu menjadi ikonnya karena melekat. Saya sendiri yang di desa itu kadang nyebutin desa Gongseng sama Gunung Gajahnya lebih terkenal Gunung Gajahnya gitu loh. Apalagi sekarang zaman sepeda goes kalau Sabtu Minggu kayaknya Sabtu Minggu arahnya ke sini kayaknya ratusan, berarti kalau setiap ratusan kita untuk hari Minggu itu di atas 500 untuk pengunjung. Tadi tiketnya berapa, Mas? Tadi Mas masuk 3.000. Nah, tiketnya 3.000 teman-teman kalau masuk. Ada banyak warung kopi enak, asik buat santai gitu. Oke, nanti kita ke sana, ke situs suatu masjid ya. Di belakang sini paling 10 meteran. Oke, teman-teman. Ini dibuka, ini ada lubangnya. Kayak waktu lumpang gitu. Jadi ada airnya. Katanya banyak orang yang kalau kesini ambil air. Nah, ini cangkirnya. Jadi ambil air. Katanya kalau musim kemarau juga masih ada airnya dan diambil.
Katanya airnya punya khasiat. Nah, ini yang menarik. Gitu. Oke, nanti kita ke kita tutup kembali.